Hai teman-teman semuanya, welcome back in my YouTube channel. Hari ini aku mau sharing-sharing atau sedikit bercerita gitu ya terkait perjalanan aku untuk belajar public speaking. Jadi teman-teman banyak yang masih bingung gitu ya, atau adik-adik merasa bahwasannya, Nur aku pengen banget untuk bisa public speaking, aku pengen banget untuk lancar public speaking. Aku nggak tahu kak mau mulai dari mana, juga nggak tahu mau latihan sama siapa. Atau kalian itu terlalu bingung kalau misal penampilan kalian tidak cukup sempurna dan mungkin kalian merasa penampilan kalian itu tidak cukup baik. Aku belajar public speaking, sekarang alhamdulillah sudah tahun keempatku untuk belajar public speaking dan aku merasa bahwa aku memang perlu dan sangat-sangat harus untuk terus belajar. Karena aku yakin ketika aku merasa cukup, aku itu tidak bisa untuk berkembang lagi. Begitupun dengan public speaking. Kalau teman-teman merasa bahwa kayaknya aku telat deh Kak Nur untuk mau belajar public speaking. Enggak teman-teman, enggak ada yang telat untuk belajar public speaking atau belajar apapun. Justru ketika kamu sekarang nonton video ini, artinya kamu punya kemauan yang kuat kan untuk bisa public speaking. Aku bakal kasih tahu beberapa tips and trick yang aku lakuin untuk bisa belajar public speaking sampai hari ini. Sama banget teman-teman, kalau kamu pengen public speaking kamu lancar atau bagus, yang pertama kamu harus latihan. Jadi kenapa Kak Nur ketika kita mau lancar kita harus latihan? Latihan ini bisa bantu kamu untuk mengurangi grogi ataupun gemeteran. Karena kadang kita gemeter karena kita ngeblank, kita lupa apa yang mau kita sampaikan. Ketika kamu memahami materi, kamu latihan terus-menerus, bisa paham dengan topik yang akan kamu sampaikan dan kamu akan merasa aman. Jadi meskipun kamu gemeteran, kamu nggak gemeteran terkait materi. Yang kedua adalah kita harus punya yang namanya teknik agar bisa menenangkan diri kita. Kalau aku biasanya pakai teknik 4-7-8 teman-teman. Jadi ini adalah teknik pernafasan. 4 detik kita tarik nafas dari perut, 7 detik kita tahan, dan 8 detik kita hembuskan dari mulut. Ulangi sampai beberapa kali sampai kita benar-benar rileks. Nah, itu ngebantu banget teman-teman untuk kita yang sering panik dan juga sering grogi. Ini bantu banget untuk nenangin diri kita biar lebih enjoy lagi. Yang ketiga, teman-teman, gak kalah penting yaitu kita harus memainkan yang namanya body language. Teman-teman bisa memainkan dari senyum, smiling voice, mungkin mata teman-temannya ikut berbicara, tangan teman-temannya ikut berbicara. Karena ketika teman-teman berdiam diri seperti robot atau duduk aja gitu ya, tanpa memainkan tangan teman-teman, menggunakan untuk menunjukkan beberapa poin, itu sebenarnya bikin kita makin kaku lagi, bikin diri kita makin tegang. Fungsinya body language untuk memberikan keyakinan ke diri kita bahwa kita tuh enjoy ada di tempat ini, bisa untuk handle beberapa problem yang ada di dalam diri kita. Dan tentu teman-teman, kalau kamu pengen lancar public speaking, di awal banget aku bilang latihan ya teman-teman. Latihan yang bisa kamu lakukan, kamu bisa merecord diri kamu seperti yang aku lakukan hari ini. Selain aku juga membagikan tips and trick tentang public speaking, aku juga mengasah kemampuan berbicara aku lah teman-teman. Karena jujur, kalau public speaking itu tidak dilatih, kita bakal kaku lagi. Sama seperti pisau, kalau misal tidak digunakan, jarang digunakan, itu bakal tumpul kan. Sama seperti diri kita atau kemampuan public speaking kita. Kalau kita semakin sering melatih, kita semakin sering menyampaikan apa yang kita pikirkan. Apalagi nih teman-teman ketika ngobrol sama orang baru, itu kan kadang canggung banget ya untuk memulai obrolan apa nih yang perlu aku bahas, apa yang perlu aku tanyain gitu kan biar aku bisa berteman. Itu kan juga skill sih. Basa-basi itu adalah strategi loh teman-teman. Kalau kita nggak bisa basa-basi, ya kita akan jadi orang yang tidak fleksibel. Aku contohin juga ketika kita mau berbicara di depan banyak orang, terus ada something gitu ya, ada sesuatu yang di luar kendali kita, tiba-tiba listriknya mati gitu ya, mati listrik. Kita tuh hanya berpatok pada materi doang. Mungkin dalam satu ruangan sekitar 10 menit itu cuma diam gitu. Tapi kalau kita punya strategi untuk basa-basi, kita pasti bisa mencairkan suasana, misal dengan bertanya-tanya dari mana aja gitu kan, apa kesibukannya dan lain sebagainya, untuk tetap menghidupkan suasana di dalam forum atau di dalam ruangan gitu. Latihannya teman-teman bisa dimulai dari lingkungan sekitar dulu, nggak harus langsung ke panggung gede ya. Langsung teman-teman bisa mulai dari lingkungan sekitar, misal sesederhana ngomong sama adik, ngomong sama orang tua, ngomong
ngomong sama keluarga siapapun itu, atau enggak teman-teman bisa untuk diskusi atau tanya jawab. Teman-teman bisa berdiskusi atau tanya jawab ketika ada di kelas gitu. Intinya kalau mau lancar public speaking itu selain latihan, teman-teman juga bisa terus mengevaluasi ya apa yang teman-teman sudah pelajari, apa yang teman-teman perlu perbaiki. Skill public speaking teman-teman itu makin mantap lagi. Dan yakin deh teman-teman, public speaking itu adalah journey atau sebuah perjalanan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi belajar public speaking gitu ya, belajar public speaking satu kali gitu terus merasa gak ada perubahan sama sekali, itu kurang pas atau kurang tepat ya teman-teman. Jadi public speaking itu memang butuh perjalanan yang panjang baru bisa kelihatan. Kalau teman-teman baru latihan, teman-teman baru praktek, itu teman-teman nggak akan bisa langsung kelihatan. Karena seperti yang sudah aku sampaikan di awal, public speaking itu butuh proses yang panjang. Jadi akan kelihatan ketika teman-teman terus mengasah, terus praktek, terus memperbanyak jam terbang, baru teman-teman bisa benar-benar melihat bahwa, oh ternyata sekarang yang sudah berubah dalam diriku, yaitu aku bisa mengatasi grogi, ngeblank, dan juga bisa leluasa untuk improvisasi. Seperti itu teman-teman. Kalau kamu belajar public speaking dari nol, intinya kalau kamu pengen benar-benar jago public speaking, perbanyak latihan, evaluasi, perbaiki. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau kamu suka video kayak gini, kamu bisa like, kamu bisa komen apa yang mau aku bahas selanjutnya, dan kamu bisa bantu subscribe biar aku semakin semangat lagi untuk kontennya.